Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat lonceng, kembali lagi sama gue Gilang Ahaditya. Kali ini kita kedatangan seorang narasumber nih, yang udah banyak banget ngalamin pengalaman mistisnya. Kita sapa aja langsung orangnya. Halo Mbak Tutu. Halo Gilang. Halo, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baru sembuh dari COVID. Alhamdulillah. Aku nggak lolos dari Omikron. Jadi, aduh Mbak Tutu ini salah satu ini juga loh Mbak ya, kontributor di UC juga ya, udah lama juga kan. Kita kan ketemu gara-gara jadi sesama kontributor kan. Betul. Sebenarnya aku dari kontributor itu dari 2019. Tuh, dari sebelum gua ngirim cerita dia udah banyak banget di UC. Jadi pertama nggak banyak, cuman 4, tapi ada satu cerita yang 4 cerita jadi satu. Tuh, itu mah udah banyak Mbak, gua aja cuma berapa. Kamu belum ngeluarin aja kan ceritanya, bukan nggak seberapa. Belum dikeluarin semua. Udah. Sebelum masuk ke cerita, gue mau ngingetin ke teman-teman semua, kalau teman-teman suka dengan konten yang ada di channel ini, teman-teman bisa subscribe, like, dan komen, atau share video ini ke teman-teman kalian, yang pastinya bakal ngebantu kita agar kita lebih semangat buat ngasih asupan-asupan video horor ke teman-teman semua. Nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Dulu aku tuh sering mempertanyakan kayak gini kok, mama aku terutama namanya. Mama aku dulu yang ngurusin aku dari kecil kan, papa kan kerja. Aku suka nanya kayak, mah kenapa sih aku sering banget bersinggungan sama mereka gitu. Terus mama cerita, jadi sebenarnya mama aku ceritanya udah dari aku kecil sih, yang dulu aku anggap aku aneh, tapi ternyata aku nggak aneh-aneh banget gitu. Akhirnya sekarang aku tidak melihat diriku aneh seperti ini, aku anggap aja ini pemberian gitu. Jadi mama papa aku tuh dulu ketemu di Pekanbaru. Ya, ketemu tahun 86-87 deh. Terus nikah tahun 87. Nah, terus mama tuh tahun 88. Jadi ini sorry ya, aku mau koreksi juga. Aku tuh baru lahir kan 89 awal. Jadi mamaku kan udah nikah 87. Jadi di rentan 88 tuh lah yang lagi hamil aku gitu. Jadi waktu itu mamaku hamil 6 bulan. Kebetulan karena mamaku usianya muda banget saat itu dan kuliahnya tidak selesai karena menikah, jadi pengetahuan dia masih terbatas. Apalagi zaman itu tahun 88 kan gak kayak sekarang ya, enak ada internet, jadi sumber informasi itu banyak gitu. Dulu sumber informasi itu terbatas. Pas hamil aku 6 bulan, dia palanya pusing banget. Gimana ya Lang, kayak pusing banget deh gitu. Dan akhirnya karena dia udah gak kuat, namanya hamil pertama, kalau kata dia lagi hamil bodoh-bodohnya lah gitu. Kalau kata dia ya, nggak semuanya begitu. Terus dia minumlah salah satu obat sakit kepala yang bisa kita beli. Aku nggak mau mention brand apalah. Jadi minum nih, terus sakit kepalanya hilang. Tapi biasanya aku tuh kan aktif di kandungan. Apalagi waktu itu hamil 6 bulan kan. Kan kalau kebetulan aku muslim nih, kan kalau di Islam kan kalau kita udah hamil 4 bulan tuh ruhnya udah ditiup. Jadi aku udah ada nyawanya di situ. Yeah. Nah, aku nggak ada gerakan sama sekali. Terus dia telepon papa. For information, zaman itu udah ada telepon rumah ya. Karena banyak banget yang nanya sama aku, kok bisa nelfon? Zaman itu udah ada. Udah ada. Sudah ada. Ya papaku aja kerja di Telkom. Masa ya masang telepon di rumah sendiri nggak bisa? Logikanya gitulah. Telepon papa, ngomong tuh, nih si anak kita kok nggak ada gerakan segala macem. Terus kata papa, ya udah gini, saya kan kerja nih sampai jam 5, terpulang kita ke rumah sakit ya. Saya selesaiin kerjaan saya dulu, kata papa. Oh ya udah nih. Terus sore papaku pulang. Dokter bareng-bareng ke salah satu rumah sakit gede di sana. Sekarang masih ada rumah sakit ya. Dan waktu itu mama cerita, dok saya tadi pusing terus minum ini, pusing hilang tapi kok anak dalam kandungan saya nggak ada gerakannya. Biasanya kan aktif, entah nyikut entah apa gitu. Dokternya bilang ya udah bu, ayo kita cek ya sama USG sekalian. Nah banyak banget yang nanya ke aku, emang zaman itu udah ada USG mbak? Ada. Silakan Google. Udah ada ya? Udah ada, silakan Google. Karena di Google aja ditulis kok pertama kali USG masuk ke Indonesia 1962. Ya masa ya 1980-an nggak ada di tempat aku lahir. Aku lahirnya di kota, saat itu alhamdulillah kota loh. Gitu. Udah ada ya? Udah ada udah ya? Ada. Nggak tahu nih, aku sumpah banyak banget yang nanya sama aku, emang bisa mbak di USG? Dan ada yang nanya,
kok mbak umur segini udah tahu ya? Aku kan diceritain sama orang tua aku nih. Bener. Tuh. Masuk akal. Nah, udah diperiksa semua. Dokternya udah meninggal sekarang. Ini aku nggak apa-apa deh nyebut dokternya. Nama dokternya tuh Marga Siagian. Nggak tahu aku nama lengkapnya. Sekarang udah meninggal. Anaknya juga jadi dokter juga sama. Dokter kandungan bilang, ibu bapak, saya mohon maaf, saya harus mengabarkan kabar kurang baik. Jadi dalam kandungan bapak nih udah meninggal. Jadi aku dianggap udah meninggal. Karena detak jantungnya udah nggak ada. Jadi di dalam kandungan itu dianggap udah meninggal. Udah meninggal, udah nggak ada detak jantung. Nah, ini harus dikeluarkan ya, bahasanya dikuret kalau nggak salah. Tapi dikuretnya nggak hari ini, besok. Nah, ada juga nih yang nanya, kok nggak dikuret saat itu? Kan pasti dokter kandungan punya pertimbangan dong. Benar. Ada kasus yang oke harus dikuret saat itu. Nah, mungkin kasusnya mamaku saat itu pas hamil aku beda. Jadi besok, mungkin dianggap bersiap-siap diri atau apa dulu lah gitu. Iya. Udah mau papaku tuh pulang nih. Besok kesini ya pagi untuk kita proses operasi kuret gitu. Mau papaku pulang dong. Berusaha untuk ngelakuin kegiatan kayak biasanya, tapi jelas sedih nggak sih digituin? Ya sedih dong. Sedih. Sedih lah anaknya divonis meninggal. Betul, apalagi saat itu kondisinya anak pertama kan. Benar. Papa mamaku sedih, berusaha kayak biasa. Terus papaku tuh cuman ambil air wudhu, sholat. Ya sesuai lah, ya sholat isya, ya sholat tahajud gitu. Sampailah di besok subuhnya. Tuh mungkin papaku udah gak tahan kali ya. Jadi habis sholat subuh, papaku gak tega bangunin mama. Pas lagi tidur, ya ambil aku, papaku tuh nyamperin mama. Kan mama lagi tidur tuh, udah gede kan perutnya, jadi tidur telentang. Habis sholat subuh, dia cuma megang perut mama nih. Ngomong gini, ini aku kalau cerita part yang ini pengen nangis sebenarnya. Karena ini aku tanya papaku tuh, ya emang papa begitu gitu. Jadi papaku megang perut mama, terus ngomong pakai bahasa Jawa, aku terjemahin pakai bahasa Indo aja ya. Nak, kalau emang kamu nggak rezeki kami berdua, kamu pergi dengan baik ya. Maksudnya dengan baik tuh tidak menyulitkan, tidak banyak rasa sakit gitu. Ya mungkin kalau mamaku dikuret prosesnya nggak sakit gitu. Tapi kalau kamu tuh masih rezeki kami, tolong nak, gerak nak gitu. Terus papaku nangis tuh, bener-bener nangis. Pas nangis air matanya jatuh, sambil megang tiba-tiba kata mama perutnya getar. Ger gitu. Mama sampai bangun. Kaget kan. Terus habis itu, papa kata mamaku, iya, pak ini gerak lagi pak anaknya. Papa kan masih megang gini ya. Jadi kata papa di sini tuh dia kerasa di tangan kayak ada aku nyikut dia gitu. Nyikut gitu. Aku pernah megang temanku yang lagi hamil, bayinya nyikut kerasa, jadi aku tahu rasanya gimana. Terus papaku pindah tangan ke sini, ada aku nyikut lagi, jadi aku ngejar tangan papaku itu. Terus gerak pak kata mama, berasa lagi pak. Yaudah dek kita ini yuk siap-siap ke dokter, berangkatlah lebih pagi. Kan janjian sama dokternya jam 8 ya. Itu kan kejadiannya habis sholat subuh. Seingatku ya sholat subuh di tahun itu kayak lebih awal dari sekarang deh. Iya. Kalau dulu sekarang kan 4:30 ya. Di saat itu tuh kayak masih jam 4-an gitu. Jam 4. Nah, berangkat tuh mereka siap-siap ke sholat itu sampai dokternya ditelepon suruh datang lebih awal. Datang nih dokter Siagian itu. Terus dokternya bilang, ada apa ibu kok datangnya lebih awal? Mama cerita tuh sama papa sih sebenarnya yang cerita. Terus habis itu dicek lagi semua. Pas di USG dokter kaget kan, terus ngomong ke orang tuaku, bapak sama ibu ngelakuin apa? Karena papaku nggak cerita bagian doanya, cuma cerita bagian yang saya nangis gitu. Bapak sama ibu udah ngelakuin apa? Emang kenapa dok? Kata papaku, ini kemarin anak saya USG udah nggak ada detak jantungnya, udah meninggal. Ini sekarang ada lagi pak. Ini lihat di sini, tunjukin kan. Anak bapak sama ibu hidup lagi. Berarti lu ini bisa dikatakan mati suri mbak ya? Iya sempet mati, bener suri mati. Ya? Dia nyatain mati, beneran. Terus papa tuh cuman bilang ke dokter, dok saya cuman memohon nama Allah, saya cuma doa. Nah si dokternya kan bilang, saya tuh nggak pernah ketemu kasus kayak begini selama saya praktek. Karena kata mamaku dokternya udah agak umur kok, namanya udah SPOG ya, berarti udah senior gitu. Berarti ini udah keajaiban Tuhan ya. Kebetulan dokternya kan lemes nih. Ini sudah keajaiban Tuhan ya Bapak Ibu. Ya sudah, nih saya lihat juga udah kandungannya, maksudnya detak jantungnya udah normal lagi, anaknya udah sesuai sama umurnya. Sekarang saya kasih ibu resep obat gitu, sama dikasih suntik penguat janin kalau nggak salah waktu itu mama. Jangan minum
obat sembarangan lagi ya Bu. Kalau emang ibu sakit apapun datang ke sini saya kasih resep obat, dia ngomong gitu. Jangan minum sembarangan lagi. Udah tuh, habis itu pulang tuh mereka. Udah berjalan kayak biasa. Terus 2 bulan kemudian aku lahir. Jadi gini, kan sebenarnya orang hamil tuh kan 9 bulan ya. Standarnya lah bahasanya gitu. Tapi ada beberapa kasus di mana sebelum 9 bulan udah lahir karena emang kondisi bayinya mungkin beratnya udah cukup, Prematur. udah waktunya keluar. Nah, aku kira aku prematur, tapi secara hitungan kata mama nggak prematur. Karena kata mama, kamu udah waktunya, jadi kata dokter ini nggak apa-apa. Bahkan waktu lahiran aku tuh mama nggak banyak ngeden gitu, aku lahiran normal, keluarnya normal, alhamdulillah. Padahal aku gede ya tadi termasuk bayi waktu itu. Udah nih aku lahir, alhamdulillahnya cerita mama pas aku lahir, kan mama papa awalnya ngekos nih, ngekos namanya pengantin baru kan, dan mama tuh cuman kosong 6-7 bulan deh pas nikah sama papa terus langsung hamil aku kan. Karena dirasa udah mau punya anak, tentu butuh space yang lebih cukup dong. Ya, lebih luas. Lebih luas. Dan takutnya mengganggu penghuni kosan lain kalau aku nangis. Ya nggak Benar. sih? Ya dong, Ya. namanya bayi kan nggak bisa dikontrol, lu jangan nangis sekarang, nggak mungkin kayak begitu. Iya. Akhirnya mama papa pindah lah, mama yang suruh cari kan, ya udah deh kamu cari aja, budgetnya segini, cari aja rumahnya di mana yang kamu cocok. Biasanya kan papaku serahin sama mamaku lah soal begitu. Dapatlah mamaku rumah di pinggir jalan gede di kota Pekanbaru. Dan rumah itu dulunya nggak pernah dikontrak jadi rumah tinggal, selalu dikontraknya jadi kantor. Dulunya rumah itu. Rumah itu sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada di Masih Pekanbaru ya? Kalau nggak salah sih masih, terakhir mama denger sih masih kosong ya dari temennya. Cuman aku nggak tahu kalau kondisi persisnya hari ini gimana. Udah nih, dan kebetulan yang punya rumah itu kata mama orang kaya, tapi emang biaya kontraknya murah banget. Akhirnya mama bayar tuh 2 tahun. Karena kata mama ya udah murah banget ya, ngapain gue bayar setahun tanggung, mending bayar 2 tahun aja gitu kan. Kebetulan cukuplah uangnya waktu itu. Bayar 2 tahun, pindahlah ke sana. Pas pindah karena mama agak repot, namanya baru anak pertama ya. Akhirnya carilah mbak asisten rumah tangga. Dapatlah nih asisten rumah tangganya orang Jawa transmigran. Kan kalau zaman itu kan masih dipimpinnya Pak Soeharto ya, Iya. presidennya. Nah itu Pak Soeharto banyak tuh emang bawa orang Jawa ke Sumatera buat jadi transmigran biar jadi rame, karena kan pulaunya mungkin gak seramai Pulau Jawa kan. Dapatlah itu orang transmigran, namanya Ayu kata mama. Sebenarnya nggak tahu nama lengkapnya siapa, mama manggil Ayu. Kata mama dia masih muda, orangnya resik, kerjanya bersih, terus telaten ngurusin bayi, sama dia pemberani. Jadi si Ayu ini kata mama, namanya dia transmigran, tinggalnya di tengah hutan, nggak ada saluran air gitu. Jadi dia kalau mau ambil air tuh dia bisa jalan tengah malam di tengah hutan gelap-gelap. Berani, bener-bener berani gitu, orangnya nggak penakut kata mama. Udah pindah nih ke rumah ini dong. Udah mama sama Ayu sama papa pindah ke rumah ini. Nah, keanehan itu terjadi waktu aku usia 3 bulan. Aku 3 bulan nih. Jadi kata mama, aku tipe bayi yang gak rewel. Ada kan bayi yang rewel bener-bener nangis gitu. Tergantung deh, tiap bayi itu beda. Aku tuh tipe kata mama pelor banget. Jadi pokoknya nonton, kan mama suka naruh tuh di depan TV, pakai bantal peyang ngadep TV. Nonton, makan, pup, tidur. Udah jarang banget nangis. Biasanya nangis cuman gara-gara telat dikasih makan atau telat ganti popok. Suatu hari, aku tuh sering nangis setiap malam. Terus kata mama, disusuin sama mama tuh, aku gak mau. Sampai aku kurus tuh lah. Padahal aku pas lahir gemuk loh. Kan bayi normalnya lahir tuh beratnya 3 kilo lah ya. Standarnya yang aku tahu dari adik aku yang dokter lah. Aku lahir 3,9. Itu termasuk gede. Saat itu kata mama, bayi itu termasuk gede segitu. Dan nih, terus aku disusuin gak mau, makan gak mau. Malam nangis. Sampai akhirnya aku jadi agak kurus. Sampai kalau bayi kan biasanya masih ada cekungan atas ya. Yeah. Belum perfect lah. Itu cekung ke dalam. Dan itu berlangsung selama 1-2 minggu lah. Si mama udah khawatir kan. Nah, si mama khawatir bawa aku ke dokter. Udah 2 kali bawa ke dokter, aku gak kenapa-napa. Sehat-sehat aja, cuma dikasih vitamin gitu. Sehat-sehat aja. Sampailah di satu waktu, teleponlah kakekku nih bapaknya mama ya. Kebetulan kakekku ini dia kerja jadi camat di luar kota saat itu. Jadi gini, misalkan kakekku rumahnya di Bekasi, tapi dia jadi camatnya tuh di Bogor gitu, kayak gitu. Dan
kebetulan saat itu belum seramai sekarang lah gitu, dan transportasinya juga masih terbatas ya gitu. Terus kakek telepon dari kantor, Assalamualaikum, pas berarti yang angkat mama, telepon ke rumah ya. Waalaikumsalam, apa kabar? Kata mama nanya ke, kakek nanya ke mama, apa kabar? Aku baik ya, tapi ini Tutu lagi sakit, kata mama. Sakit apa? Terus mama ceritakan. Terus habis itu kakekku bilang, ya udah gini, nanti aku habis sholat asar, aku pulang ke sana ya, mesti mampir ke tempat mama. Oh ya udah ya. Dan itu kakekku telepon tuh habis zuhur masalah. Terus datang nih si kakek sebelum sholat maghrib. Ya zaman itu tuh sholat maghribnya jam 6 lah ya. Di si kakek udah sampai tuh jam 5.15 deh. Sampai ketok rumah. Assalamualaikum gitu kan. Salam. Masuk kan kakek, terus mama salim ya gitu. Mana Tutunya gitu. Ada di kamar ya. Nah, masuk si kakek tuh kamar. Di kamar tuh aku kalau nggak salah di kamar lagi sama Mbak asisten si Ayu itu. Mbak Ayu itu. Nah, terus habis itu si kakek lihat, mana coba sini Tutunya. Gendong tuh aku sama si kakek. Nah, kata mama itu kan timingnya aku nangis. Pas digendong kakek aku nggak nangis. Kalem baik, tidur kalem gitu. Terus kakek nengok gitu kan. Nengok, terus nggak lama azan. Aku mau sholat dulu ya, nih kamu pegang dulu deh. Si kakek kasih aku tuh ke si Ayu. Si Mbak Ayu. Karena mama bikinin teh. Mama tuh biasanya kalau ada kakek yang datang nggak mau mbak yang bikinin, mama yang bikinin gitu. Dah, habis itu aku sholat dulu ya, sholat nih si kakek. Sholat, terus kata mama tuh nggak usah kakek sholat, terus dikiran bentar, terus bilang gini, ayah mau ke pasar dulu ya. Si mama bingung karena kayak orang nggak biasa ya ke pasar abis maghrib. Iya, mau ngapain? Nggak biasa mau ngapain, bener pertanyaan gitu. Mama nanya, ayah mau ngapain? Mau ke pasar. Ada perlu sebentar. Ngomong gitu dong, ada perlu sebentar ya. Pergi. Setengah jam kemudian balik. Bawa kantong resiko warna hitam. Nah, dia masuk tuh ke kamar aku. Si mama sama Ayu lagi di kamar. Lagi mau nidurin aku deh gitu, akunya habis makan. Dan aku nggak nangis waktu itu kata mama. Terus habis itu si kakek ngeluarin isi kantongnya tuh, mama nggak merhatiin apa. Dia keluarin terus dia jahit gitu, jadi kayak kain kecil, bantalan kecil gitu, ukurannya segini. Nah sayangnya kain ini sama mama nggak disimpan, dibalikin ke kakek aku. Oh sekarang? Iya gitu, kain kecil gitu segini warna hitam, dijahit gitu sama kakek. Sambil dijahit kakek nanya, kamu ngapain sih pindah ke rumah ini? Ngomong gak? Mama. Ngomong ke mama? Ada Ayu, tapi nggak apa-apa. Loh, ya habis rumahnya enak ya. Mamaku ngomongnya logis. Enak, pinggir jalan, biaya kontraknya murah. Iya, ya kenapa harus ibu. aku tolak gitu. Ya udah kamu abis ini pindah ya. Terus mama bilang, lah ya aku udah bayar 2 tahun loh, rugi dong. Ya wajar dong mamaku gitu. Terus kata kakekku, udah nggak usah pikirin duitnya. Ngomong gitu. Terus, oh iya, di deket sini ada nggak sih orang peminta-minta, maksudnya pengemis, kalau di sana bahasanya orang peminta-minta di Pekanbaru tuh, atau tukang kasur kapuk gitu yang lewat. Tahu kan kasur kapuk yang pakai sepeda ontel, samping kiri kanannya ada dulu kapuk. ada tuh. Sekarang udah susah kayaknya. Sekarang udah jarang malah. Iya, zamanku kecil banyak. Banyak. Even aku kecil dulu di Bekasi juga banyak kok ada. Udah, terus mama nginget tuh diem. Oh ada ya, mamaku inget. Ada. Biasanya dia jam berapa? Ke kakekku. Jam 10 pagi. Ya udah, ayah nginep ya di sini gitu. Oh ya nggak apa-apa ya, nginep aja gitu. Nah, abis dia keluar jahit itu, kata mama jahitnya cepet kok. Dia slip tuh di dalam baju aku, ditaruh begini. Nggak pakai peniti, bener-bener taruh dalam baju. Udah, Tutunya ntar pules kok tidurnya tadi ya. Udah aku beneran pules. Terus habis itu kakek sholat isya. Kata mama sempat ngaji sekitar bentar, terus makan, terus tidur. Paginya kan duluan kakekku nih alhamdulillah emang orangnya sholatnya bagus deh. Jadi dia bangun udah sholat tahajud, sempet sholat tahajud. Ayu tuh tahu karena sempet denger dia keluar ngambil wudhu gitu. Sholat tahajud, terus sholat subuh. Abis sholat subuh dia ngaji bentar, dia masuk ke kamar aku tuh. Terus dia udah gendong aku tuh dari situ gitu kan, gendong. Si mama udah bangun juga bikinin teh segala macam lah. Jadi sempet berhenti sarapan, gendong aku lagi. Sampai jam 10. Jam 10 si mama ngintip nih ke jendela. Kebetulan jendelanya kan
model yang gini-gini, tahu nggak yang rumah zaman dulu tuh? Iya. Gini. Yang lapis. Jadi kalau ditarik satu, ketarik semua gitu. Iya, yang kita bengkokin gini, kita bengkokin gini gitu. Mama ngintip tuh. Datang tuh tukang kasur kapuk. Yang kapuk gitu. Iya, kebetulan di deket rumah mama tuh ada pohon gede. Dan di bawahnya tuh orang sengaja bikin kayak gazebo saung gitu lah buat rehat. Berhentilah dia di situ. Terus dia abis berhenti nepin sepedanya, dia duduk ngelurusin kaki, terus dia gini kayak orang istirahat, tapi mulutnya komat kamit. Si tukang kapuknya tuh gini kayak gini gitu. Terus mama bilang, ya udah datang tuh tukang kasur kapuknya. Oh iya, bukain pintu, aku mau nyamperin. Masih gendong aku. Nah udah nih, mama bukain pintu, bukain pagar. Si mama ngikutin dari belakang karena pengen tahu. Sambar sama kakek. Nah si kakek itu waktu dari gendong aku sampai nyamper, dia tuh kayak ngunyah sesuatu dalam mulutnya. Nggak tahu apa yang dikunyah, kata mama. Kalau ibarat mungkin kayak orang tua dulu nyiri kali, kayak gitu deh. Dah, samper nih kakek aku datang. Bawa aku nih masih gendong. Akunya tenang aja gitu, bayi kan, namanya bayi ya gimana. Terus dia datang nyamperin. Ini aku terjemahin pakai bahasa Indo aja ya. Kan dia ngomongnya pakai bahasa Melayu kan. Pak lagi istirahat ya. Ngomong gitu tukang kasur kapuknya. Tukang kasur kapuknya dari yang begini komat kamit, tiba-tiba dia melek, dia liat kaki aku, muka langsung berubah, langsung takut, langsung panik gitu. Langsung takut, bukan panik, takut langsung. Takut. Jadi gitu. Si kakek Mbak ngomong ke tukang kapuknya, lagi istirahat ya Pak? Iya, kayak kita nanya orang basa-basi, Pak lagi istirahat ya gitu. Terus dia ngomong, iya Pak gitu. Tapi benar jadi kata mama jadi kayak gagap gitu nih, kan mama ngintip dari belakang kan. Terus kakek bilang, kebetulan kakekku tuh kalau ngomong agak lantang, jadi suara pasti kedengeran. Pak, lihat deh cucu saya. Nunjukin aku, jadi aku kayak dibalik gitu ngadep dia. Gitu. Gendut gak cucu saya? Gemes gak? Cantik gak Pak? Dia bilang, iya Pak, gitu. Mau gendong gak Pak? Ngomong gitu, ekspresi. Mau gendong gak Pak? Dia langsung, enggak Pak, saya kan habis dari luar, kotor, kena debu. Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Gendong aja, kakekku. Enggak Pak, jangan Pak. Gendong aja Pak. Enggak, jangan Pak. Gendong gak? Wah tuh pas kakekku ngomong gitu, suaranya gelegar lama. Gendong gak? Terus disembur lah yang ada di mulut itu, kita gak tahu apa. Disembur ke tukang kapuknya? Iya, habis ngomong gitu. Terus tukang kasur apa kena kan? Dia jatuh ke tanah, terus dia gelepar-gelepar kayak orang sakit epilepsi, tau gak? Kejang-kejang gitu ya? Iya, kejang-kejang, tapi nggak keluar busa dari mulutnya. Kejang-kejang gitu, terus aku nyamper. Ya, kenapa ini? Nggak apa-apa. Ini bawa tutunya ke dalam. Dah, kata kakekku gitu. Terus mama ngambil aku kan, masuk ke dalam. Ketemu nih sama si Mbak. Bu, Mbak tutunya ini nih, tolong pegang. Iya, saya mandiin ya Bu. Katanya emang udah waktunya aku mandi. Iya, tolong mandiin. Yaudah, gitu. Aku digendong lah sama Ayu. Mama keluar lagi nih, karena si mama pengen tahu kan. Terus karena itu jalan gede, otomatis ada orang lalu-lalang dong. Iya. Ya pergi kerja, ya pergi sekolah, ya mungkin mau dagang gitu deh. Rame dong jadi. Betul, nanya kakekku, Pak itu kenapa bapaknya? Kakekku bilang, enggak apa-apa, ini udah biar saya yang bantuin, udah bapak ibu pergi aja gitu. Jadi nggak mau ada keributan gitu, nggak mau dijadi tontonan orang, betul. Samper sama mama. Terus si bapak tukang kapuk itu ada setengah jam lah ngelepar. Kejang-kejang gitu setengah jam. Setengah jam baru kejang-kejang. Pas udah selesai tuh dia kayak duduk begini, terus kayak capek banget. Gitu kan. Terus kakekku cuma bilang gini, sekarang kata mama sempat berlutut gitu kayak gini kaki satu gitu. Kaki satu dilipat begini, satu begini gitu. Terus ngomong, sekarang kamu pulang kembali ke tempatmu. Jangan pernah ada di sekitar sini lagi untuk ganggu cucu saya atau bayi-bayi lain yang ada di sini. Kalau kamu masih berani, atau kamu tanggung ya akibatnya. Dia langsung gini, maaf Pak, maaf. Iya saya nggak balik lagi. Terus dia langsung buru-buru pergi gitu. Kenapa ternyata si tukang kapuk ini? Nah, terus habis itu udah balik nih. Terus udah bangun kakekku kan. Ya itu orangnya tadi kenapa? Sakit epilepsi ya? Nih mamaku tuh orangnya skeptis jujur. Terus kakekku bilang, kamu gak tau yang tadi siapa? Lah tukang kasur kapuk kan? Ini mamaku rasional aja gitu. Bukan, dia tuh tadi Pak Lasik.
Astagfirullahaladzim, mama kaget. Nih, buat info juga ya. Jadi kan banyak yang nanya, sama nggak sih sama kuyang gitu. Aku nggak tahu kalau kuyang tuh persisnya gimana. Karena kan kuyang tuh setahu aku banyak kan di Kalimantan ya. Iya. Nah, kalau di Palasik ini, kata mama dan kata kakek, ini wujudnya kayak orang biasa. Maksudnya bener-bener bukan yang kepalanya keluar, enggak. Bukan kepala keluar jeroan, tapi itu manusia enggak. biasa. Bener-bener manusia biasa. Kayak kita gitu. Cuman dia itu, kalau kakekku membahasakan gini deh. Dia tuh dulu bikin salah dan dihukum sama Tuhan. Mungkin kalau bahasanya sekarang bersekutulah dengan setan atau iblis. Nah, tapi kakekku membahasakannya gitu aja. Ya dulu dia bikin salah, jadi dia dihukum, dia harus menghisap darah bayi. Tapi ngisapnya secara ini ya, bukan digigit tapi secara gaib gitu. Nggak tampak untuk orang-orang tertentu, nggak nampak gitu kalau untuk orang biasa. Nah, kata kakekku gitu, itu dia tadi Palasik, dia yang bikin Tutu jadi kurus. Dia yang sebenarnya Tutu seminggu 2 minggu ini. Oh. Kenapa aku telepon kamu kemarin habis zuhur? Pas aku sholat zuhur, di tahiyat terakhir habis aku salam, aku lihat Tutu lagi nangis di kepala sajadah. Makanya aku telepon, aku udah merasa enak, bener kan? Tuh. Dan sebenarnya kata kakekku kesian juga sih mereka, karena mereka tuh sama kayak kita, kayak manusia, bisa nikah, bisa memiliki anak, dan mereka tuh kalau nggak bisa dapat darah bayi dari luar, mereka akan ngisep anaknya sendiri. Berarti dia ini ngebaur sama kita manusia, dan dia bisa aja nikah sama manusia dong, tanpa manusia itu tahu dia itu Palasik. Nah, kalau yang itu aku nggak tahu. Cuman yang aku tahu dari mama cerita dari kakek, ya mereka pasti nikahnya sama sesama itu. Oh. Jadi kita mau ngenalin juga agak sulit juga ya. Ya orang sama wujudnya kayak Betul, manusia. saru banget. Tapi sampai sekarang masih ada nggak sih gitu? Nah, kan ada yang bilang udah nggak ada. Sebenarnya sih kalau aku rasa masih ada ya. Cuman ya aku nggak tahu aja. Dan Kan, itu umurnya sama kayak manusia dia, kayak tahu nggak info? kurang lebih kayak sama. Nah, kan, jadi bisa tua juga gitu ya? iya, gitu. Udah, jadi kakek bilang tuh tadi Palasik, astagfirullahaladzim, mamaku gitu. Loh, mereka masih ada ya? Karena mamaku kan gini. Jadi gini, kakekku itu almarhum, dia emang dikasih kelebihan sama Allah buat bisa nyembuhin yang non medis. Banyak banget orang datang ke rumah minta disembuhin, maaf ya. Nih maaf aku mention disembuhin santet, pelet, peluh, ya itulah namanya. Insya Allah dia bisa nyembuhin, dan alhamdulillahnya seringnya bisa. Dan biasanya karena banyak orang datang, jadi mamaku tuh sering diledek dulu, anak dukun ya. Padahal si kakek tuh bilang ya, aku kan nggak pakai apa-apa, aku cuma minta Bismillah Allah sembuhin, udah. Ya kebetulan aja mungkin aku jalannya, kata kakek, tetap aja nyembuhin mah Allah gitu kan. Iya benar. Gitu. Alhamdulillah dia juga 2007 meninggalnya baik, hari Jumat, habis sholat Jumat. Meninggal baik. Aku pas mau ngelayat tuh, satu pesawat tuh setengahnya tuh mau ngelayat dia. Jadi aku kan nggak kenal nama, cuman inget muka. Terus pas aku ngelayat, kan maksudnya pas aku di tempat kakekku meninggal, aku lihat loh, ibu tadi bukan yang satu pesawat sama saya ya, naik yang pesawat ini, penerbangan ini. Iya gitu. Loh, ibu kenal kakek saya gitu kan. Oh iya, dulu orang saya pernah ditolongin almarhum, saya juga pernah ditolongin gitu. Jadi alhamdulillah meninggal baik lang. Rame banget yang sholat gaib gitu kan. Terus meninggalnya juga bagus ya. Tapi meninggalnya mur karena sakit ya, dia sakit kanker gitu. Nah, dengan 2 kejadian itu, aku udah mati nih, hidup lagi. Terus kedua kali itu aku nyaris meninggal kan. Jadi kayaknya Palasik itu ya tadi. Akhirnya iya. Nah, sebenarnya mulai menyadari kayak begitu juga gara-gara, jadi mama papa abis aku lahir 89 nih. Tahun 91, papaku kan D3 kuliahnya nih. Sama kantor, karena dia bekerja dengan baik lah, pinter, jadi ya udah kita sekolahin lagi deh. Sekolah di Telkom angkatan pertama. Papaku nih. Nah, Telkom kan STT-nya di Bandung. Iya. Waktu itu kata papa masih nebeng gedung ITB saat itu. Kalau sekarang udah sendiri. Nah, dulu masih nebeng ITB, kan papaku angkatan pertama. Gitu. Udah waktu itu muridnya cuma 4 apa sama papaku tuh. Udah, papaku akhirnya dipindahin kantor dong. Alhamdulillahnya maksudnya dipindahin kantor tuh, walaupun di sekolahin kantor tapi digaji, dikasih rumah kontrak. Kontrak lah di satu rumah. Rumahnya tuh di tempatnya enak deh. Rumahnya tuh gede.
dan perabotannya udah lengkap. Jadi mamaku kesana tuh bawa diri doang. Udah tinggal terima beres aja. Iya, kata mama yang punya tuh rumah itu emang orang kaya sana. Jadi dia punya rumah itu buat aset tapi emang dikontrakin aja, yang nempatin gak usah bawa perabotan. Nah, aku kecil tentu ikut dong. Awalnya nggak mau diajak sama papa kan, cuman akhirnya udahlah dibawa gitu. Tinggal di Bandung. Jadi aku sempet di Bandung tuh dari 92 sampai 94 kalau nggak salah. 2 tahun. Ya cuman kan masih kecil ya. Nah, mama ada mbak lagi nih. Si Mbak Ayu akhirnya memutuskan berhenti karena mau nikah atau apalah. Jadi akhirnya mama ngambil mbak lagi. Jadi di si Mbak Ayu ini nggak ngikut ke Bandung. Iya, jadi aku mbaknya ganti-ganti, jujur. Ikutlah nyari mbak yang orang daerah sana, dapet lah namanya Mbak Tugi. Terus si Mbak Tugi nih kan tugasnya ngurusin aku ya, sama bersih rumah. Sebenarnya mama tuh kan ibu rumah tangga, tapi mama tuh kadang suka suka dapet job kayak dekor bunga, dapat pesanan dari bosnya mama buat bunga buat ngirim kayak grand opening apa. Nah, mamaku bisa tuh, dia suka dapet kayak gitu atau ngias apa. Jadi kadang suka aku di-handle sama mbak kan kalau kayak gitu. Si mbak itu suatu hari komplain ke mama, "Bu, ini Mbak Tutu kok sering banget ya ngomong sendiri. Saya khawatir." Si mbak tuh mikirnya takutnya aku kenapa-napa gitu kan. Terus si mama nanya sama kakek, "Si Tutu kenapa sering ngomong sendiri?" Terus kakekku bilang, "Oh, dia ada temennya tapi bukan manusia." Terus mama kaget, "Lo maksud ayah gimana?" "Ya sama kayak aku deh kurang lebih." Enggak apa-apa kok, itu cuma teman mainnya doang gitu. Sering main tuh sampai akhirnya si mbak tuh kesel. Waktu itu aku mau ngomong sendiri, mbak manggil aku, bawa aku ke ruang tamu. Tuh sini deh. Terus mbaknya nanya aku, "Tuh tadi ngomong sama siapa?" "Lo ada itu mbak, temen. Tapi kalau ada mbak dia nggak mau keluar." "Siapa?" "Ada kok ada." Tapi aku nggak tahu namanya siapa sampai sekarang gitu. Kalau nggak salah ternyata aku baru tahu itu yang aku sering aja ngomong tuh Tuyul. Penghuni rumah itu, dan rumah itu emang ternyata penghuninya banyak loh. Dari kecil tuh. Iya. Tuyul. Tuyul. Jadi aku sering main. Maksudnya aku sering main kan, mamaku suka beliin aku, nggak tahu ya anak sekarang main apa nggak, balok tumpu gitu lah. Kalau sekarang Lego lah, zaman itu mah balok tumpu gitu. Nah aku suka main tuh. Dan aku tuh main sebenarnya aku nggak sendiri sama mereka kok. Rame ya. Enggak, ada satu orang. Ada kok ada. Tapi mbak tuh selalu lihat aku sendiri. Terus si Mbak Tugi tuh juga akhirnya berhenti gara-gara dia pernah tidur, mimpinya diganggu sama makhluk. Akhirnya dia minta berhenti, takut. Habis Mbak Tugi berhenti, udah mama nggak ada mbak lagi karena papa kan sekolahnya selesai. Jadi akhirnya tadinya papa mau ditaruh di Telkom Bandung, kan pusatnya di Bandung. Iya. Diambil ke Jakarta. Akhirnya aku pindah. Cuman kan di Jakarta dulu rumah mahal banget. Satu tuh udah mahal banget bagi sekarang ya. Pokoknya waktu itu orang tua aku belum bisa deh untuk beli Jakarta. Akhirnya beli rumah lah di Bekasi gitu, pindah ke Bekasi. Ya rumah kontrakan Bandung tuh mama banyak sebenarnya ceritanya. Kata mama sering lah keran nyala sendiri. Terus yang epic tuh nggak sengaja papa sama mama denger bareng. Jadi mama tuh sama papa kalau malam aku udah tidur nih, kan tidurnya mama, aku, papa. Sekala kayak ngobrol malam-malam, biasa lah namanya suami istri kan suka ngobrol. Tiba-tiba mereka sempet terhenti gara-gara ada suara gini. Dari kamar. Dari kamar, kedengeran. Mama langsung bangun. Ini mamaku pemberani lah. For your information, mamaku tuh pemberani, langsung bangun. Terus mama bilang, "Pah, denger nggak barusan?" "Ya dek, dengar." Aku cek keluar ya. "Dek, kamu ngapain sih? Nggak usah." "Nggak apa-apa." Terus mama denger lagi, hihihi gitu. Dan suara itu dari luar kamar. Oh, ini dari masih luar yang kamar. Bandung ya? Iya, ini masih di Bandung tadi. Nah, masih di Bandung. Terus mama langsung keluar. Pas lihat di luar nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, bener. Dan mamaku tuh cukup sebarbar itu deh lang. Jadi waktu pindah ke Bekasi, di Bekasi saat itu ya, ini aku cerita nggak apa-apa deh toh. Kayaknya tetanggaku yang ini udah nggak ada orangnya. Entah, maksudnya udah nggak di situ lagi deh. Jadi aku tinggal di tempat yang orang sebut itu tempat jin buang anak. Aku nggak mau sebut daerah mana, di Bekasi. Pertama tinggal situ. Terus saat aku tinggal itu, rame lah di komplek itu 2 kejadian. Yang pertama itu babi ngepet, tuyul, ada satu lagi, sama ada kuntilanak. Itu lagi booming lah. Lagi booming saat itu. Nah, pas mama dapat rumah satu itu buat ngontrak,
pindah dong kita sekeluarga. Aku masih kecil, dapat satu mbak lagi. Ini beda orang lagi mbaknya. Orang situ lagi. Dapatnya orang Tasik atau orang mana enggak orang situ, cuma dapat lah si mbak ini. Mbak nih siapa gitu namanya. Aku lumayan sering ganti mbak deh si mama tuh. Nah pas pindah, biasanya si kakek suka ikut. Pokoknya kemana mama papa pindah, kakek ikut sebentar dulu terus udah tinggal gitu loh Lang, buat sebentar doang. Si kakek ini tinggal rumah aslinya di mana kakek Mbak Tutu nih? Oh, Pekanbaru. Oh kakek Mbak Tutu emang Pekanbaru ya rumahnya, dan asli sana juga semua. Jadi gini, si kakek itu sebenarnya orang Pekanbaru, cuman leluhurnya itu, yang entah bapaknya atau kakeknya dia orang Malaysia tapi melarikan diri ke Indo. Katanya ya ceritanya, tapi dia ngebuang identitas dia itu. Gitu. Jadi dia bilangnya enggak, aku orang Indonesia. Ada story lah ya di balik itu. Ada story itu yang dia tidak cerita sampai sekarang. Terus habis itu si kakek udah bilang, kamu tinggal di sini, ini ya hati-hati ya. Kenapa ya? Udah nggak apa-apa. Nah, suatu hari itu ada kejadian kata mama. Jadi gini, di tempat itu, namanya zaman itu ya Lang, orang-orang pasti nyimpen duit cash dong. Iya. Jarang deh yang naro, karena transaksi nggak kayak sekarang yang bisa langsung transfer, bisa ini dari HP bisa, nggak setinggi ini ya teknologi tahun 90-an itu. Ya HP aja belum ada masih pager waktu itu, aku ingat masih pager. Terus mama tuh suka nyetok uang cash buat sebulan lah, udah dibudget nih dari gaji papa sebulan segini gitu. Suatu hari tuh mama ngitung duit, kok duitnya kurang selembar, ternyata tetangga juga. Nah, mama bingung dong. Terus mama ngerasa kayak gue nggak ngambil duit deh. Mama tuh awalnya ngira apa sih mbak yang ngambil. Terus mama tuh masih baru mau nanya mbak, tiba-tiba kakek telepon. Ngomong, kamu duitnya hilang ya? Oh, kok ayah tahu? Langsung gitu. Ini tetangga kamu ada yang miara tuyul. Kemarin ayah lihat sebenarnya. Dia keliling. Jadi kata kakek, dia keliling, tuyulnya di sini. Gendong gitu. Kayak kita gendong anak, kakinya di sini. Oh, itu kakinya di sini. Iya. Nggak, jadi kalau kata kakek wujudnya nggak kecil gini, tapi kayak anak umur 3-4 tahun di sini. Muter. Nah, besok-besok kamu bilang ke tetanggamu, kalau nyimpen duit, taruh cermin, sama taruh, kalau kita nyisir perempuan kan rambutnya suka rontok. Iya. Diuntel jadi satu, taruh di situ. Nah, mama ikutin kan. Nah, akhirnya sekarang aku jadi terjawab Lang. Kenapa dompet zaman dulu selalu ada cermin? Iya. Dompet kita kecil nih. Aku kan grow up di 90-an ya. Aku tuh kalau beli dompet kayak zaman dulu Happy House ala-ala lah. Pasti ada cerminnya kan? Iya, dompet nyokap gue juga ada. Nah, iya. Akhirnya kejawab sekarang. Oh, gitu. Pantesan ya. Ya udahlah. Oke, udahlah. Itu skip. Terus sempatlah ada kejadian malam Jumat. Itu di komplek tiba-tiba angin kenceng, padahal nggak hujan nggak apa, angin kenceng. Terus si mama bulu kuduknya nggak enak nih, tapi mamaku tuh tipe orang yang kalau dia takut dia lawan. Nah sebenarnya sama kayak aku juga akhirnya kalau takut aku lawan gitu. Dia keluar Lang, ini kebetulan mamaku ngerokok ya, keluar duduk ngerokok. Wah tiba-tiba turun kuntilanak. Lagi hujan badai gitu? Enggak, angin doang, nggak ada air, angin doang tiba-tiba turun tuh kuntilanak. Ngapain itu kuntilanak? Nggak tahu, cuman turun gitu doang, lewat. Mama ngeliatin aja gitu sama ngerokok, dia lewat. Suy. Nyokap santuy juga ya? Aduh, ngerti mak gue Lang, bener. Dan dia tuh nggak ada rasa kayak gitu. Dan dia benar-benar ngelawan, gitu, benar-benar ngelawan kayak. Dan dia cuma lewat doang kata mama udah. Sama di komplek ini ada satu kejadian lagi nih, kayak aku sebenarnya pernah cerita di grup puisi, nggak apa-apa aku ceritain ya. Nggak apa-apa. Jadi gini, ada satu tetangga mama di tempat itu, suami istri punya anak satu. Mereka itu hidupnya kurang bercukupan deh, kelihatan lah gitu kata mama. Kita bisa nilai deh gitu dari penampilan luar. Mereka tuh makan sehari-hari aja susah lah gitu. Suatu hari, anaknya nih kan, jadi di area situ tuh Lang ada sungai sama ya pokoknya ada kali lah gitu. Nah, anaknya tuh main ke situ. Yang anehnya sebenarnya kita anak-anak kecil tuh termasuk aku dilarang mama buat main ke situ. Jangan main ke situ ya, bahaya ntar kena mama. Oh iya mah, aku mah kadang ngebale lo juga gitu.
Terus habis itu si anak ini main situ lah, nggak balik dong. Anehnya orang tuanya nggak nyari sama sekali. Terus ternyata besoknya baru ketemu anaknya ngambang meninggal. Itu sebabnya kenapa? Belum selesai nih. Habis itu meninggal, orang tuanya tuh nggak ada sedih-sedihnya. Hah? Akhirnya karena mereka nggak punya biaya, dikubur lah si anak itu di rumah, di halaman rumah. Dikubur, terus kita tetangga biasalah yasinan, sholatin. Anehnya, berapa hari setelah anaknya meninggal, tiba-tiba dia hidupnya up gitu, beli mobil, beli apa. Terus akhirnya pindah rumah nih lah, karena rumah ini kontrak. Pindah dia, nggak tahu kemana. Nah ada dong orang yang kontrak baru, si orangnya ngerasa kok ini makam anaknya nggak dibawa. Nah kebetulan kata mama yang tinggal mau ngontrak ini orangnya baik lah, agamanya bagus. Kata mama akhirnya ya udah deh, gue pindahin aja ke makam, nggak apa-apa, gue sholatin dari awal gitu. Dia ngajak tetangga minta tolong, ya udah papa mamaku bantuin juga. Nah kan ngegali tuh lah, kalau nggak salah papaku bantuin juga. Anehnya pas digali sampai dalam, biasanya kan mayat ya dalam kain kafan. Iya. Kain kafan sama gedebong pisang. Hah? Terus akhirnya kan bingung dong Pak RT gitu segala macam warga. Terus akhirnya papaku bilang, udah gini aja, kita makamin aja, anggap aja ini mayat, nggak apa-apa. Apa yang terjadi biarlah urusan Allah sama orang tua si anak ini. Papaku ngomong gitu ke mereka. Terus yang mau kontrak, iya Pak, saya juga setuju. Akhirnya mereka makamin di pemakaman dekat sana, didoain, udah diproses kayak biasa. Terus habis itu si tetangga, karena kejadian ini takut si tetangga baru yang nempatin ini kenapa-napa, akhirnya kayak, Pak udah rumahnya kita ngajiin ya 7 hari, nggak apa-apa kok. Jadi tetangga pada bantu gitu. Iya. Termasuk mama papaku deh gitu. Berarti solid juga ya tetangga situ ya. Ya udah, habis itu udah ngajakin. Terus papaku nanya, deh itu kenapa ya? Nah mamaku tuh akhirnya karena penasaran juga nanya kakekku bilang, ya bahasanya orang tuanya ikut pesugihan, anaknya ditumbalin lah. Oh. Kayak diganti gedebong pisang, wallahualam. Jadi kakekku cuma bilang gitu doang.